Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab 2 Raja-Raja ini mencatat keruntuhan dan pembuangan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerusakan rohani menyebabkan kemerosotan politik dan sosial. Walaupun ada para nabi yang melayani dan pendisiplinan sering Tuhan berikan, Israel dan Yehuda tetap saja memberontak terhadap Tuhan. Untuk peringatan kepada setiap individu supaya datang mendengar firman Tuhan, ada tertulis di Amsal 29 ayatnya yang pertama, dan mengingatkan bangsa-bangsa untuk mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Ada tertulis di Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakobus 5 ayatnya yang ke-17 menyatakan bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti Bapak Ibu, Saudara dan saya. Tetapi bedanya dengan kita, dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia selalu memuliakan nama Tuhan. Dan dia selalu melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Dan tidak pernah melakukan segala dengan kekuatan dia sendiri. Untuk itu dia dipimpin oleh Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupannya. Itulah yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi Elia di dalam era untuk perubahan dan memberi stafet kepada yang muda, yang tua memberikan stafet untuk pelayanan kepada yang muda. Kitab 2 Raja-Raja ini mau menceritakan era Nabi Elia yang akan berakhir dan beralih ke era Nabi Elisa. Karena itu bacaan hari ini menceritakan saat Nabi Elia akan terangkat ke sorga, atau saat Nabi Elia akan berpisah dengan Nabi Elisa. Pada pembacaan firman Tuhan pada ayat yang pertama dan kedua di kitab Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang kedua tadi menyatakan betapa begitu setianya Nabi Elisa sebagai yang muda yang menerima stafet untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga Nabi Elia untuk memberitakan dan memberikan tauladan kepada yang muda dan generasi penerus. Seperti yang di ayatnya yang pertama, Nabi Elia dan Nabi Elisa berjalan bersama-sama atas keinginan Elia. Ia ingin berjalan sendiri tanpa ditemani oleh Elisa. Sementara di pihak Elisa, momen kepergian Elia sangat penting bagi dirinya. Terlebih kesan dalam kebersamaan, dan Elia juga yang memainkan peranan etika Elisa yang diurapi menjadi seorang nabi itu. Dia sangat taat kepada Elia. Sejengkal pun tidak mau berpisah dengan Nabi Elia. Karena dia begitu mengasihi pimpinan, mentor, atau atasan, atau sesepuhnya dengan taat dan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sebagai Nabi Elia yang dituakan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk generasi kita? Mulai dari diri kita, keluarga kita, di tempat pekerjaan kita,
dan terlebih-lebih di dalam pelayanan kita. Apakah kita udah seperti Nabi Elia yang begitu mengasihi juniornya dengan selalu menyertai dia? Dan sebaliknya, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi Elisa, apakah kita juga udah taat dan setia menerima mandat dari atasan kita? Mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, dan kita sendiri, udahkah kita patuh kepada orang tua kita? Apa yang diberikan kepada kita? Sampai dengan di pekerjaan dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian yang ayatnya yang kedua, Elia sangat menghendaki supaya Elisa menunggu sementara Elia pergi ke Gilgal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Elisa dengan keras menolak permintaan Elia. Dan ia harus bersama dengan Elia kemanapun Elia pergi. Di dalam ayat yang kedua, Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Dan juga ayatnya yang keempat, Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Dan di ayatnya yang keenam, Elia berkata pula kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu Elisa patuh kepada Elia, sampai-sampai dia disebut sebagai tuannya. Dan dia tidak akan pernah melepaskan sejenak pun. Dan dia mau menyaksikan kebesaran Allah di dalam kehidupan Nabi Elia yang akan terangkat ke sorga. Di ayatnya yang ke-9, sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku terangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar, namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan di dalam perikop kita pada hari ini, pagi ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan kepelayanan kita, semua umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai yang muda sampai yang tertua sekalipun, tetap ada di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebagai kita manusia, kadangkala kita banyak melakukan pemikiran kita sendiri. Kita khawatir, kita takut,
Kita membenci saudara-saudara yang tidak sepaham dengan kita, baik di dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan kita, persahabatan, masih mengandalkan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Di sini jelas terlihat di dalam kehidupan Elisa. Di sini dikatakan, rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu." Diamlah. Berapa kali Elisa menyatakan itu, kegalauan sebagai manusia untuk melepas yang sangat dia idolakan, yang sangat dia puja, yang sangat dia hormati, naik ke sorga. Tetapi karena kuasa Allah dengan kekuatan Allah di dalam kehidupannya, dia tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan melalui Nabi Elia akan memberikan stafet kepada Elisa. Ayatnya yang ke-11 mengatakan, sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya. Dan Elia naik ke sorga dalam angin badai. Maka Elisa melihat ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah sungguh ajaib dan tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita ramalkan dan tidak bisa kita atur. Segala sesuatu sudah ada waktu dan kesempatan yang tidak kita sadari. Tuhan Yesus selalu menjamah Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Untuk itu, sekalipun di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam rumah tangga kita, banyak tantangan yang kita harus hadapi. Namun, bagi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dan percaya kepada firman-Nya pada pagi hari ini, seperti Elia dan Elisa, Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan. Seperti Elia dan Elisa sampai akhir pelayanan mereka tetap taat dan setia. Sebagai gereja kita mengetahui bahwa pergantian pimpinan dalam gereja Tuhan itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Pergantian pimpinan dalam gereja merupakan sebuah bukti bahwa gereja itu adalah persekutuan yang hidup. Karena anggotanya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sewaktu-waktu akan melanjutkan tongkat kepemimpinan dalam gereja. Tetapi tak dapat disangkal bahwa sebagai sebuah organisasi atau persekutuan terkadang tidak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi di luar gereja. Pengaruh dari luar pun berimbas dan masuk ke dalam gereja. Gereja sering juga dijadikan tempat orang untuk memperlihatkan dirinya sebagai orang yang sangat penting. Dia lupa bahwa di dalam kehidupan bergereja, kepala gereja adalah Yesus Kristus yang segalanya terletak di tangannya. Apa yang kita perbuat, apa yang Bapak Ibu lakukan, bahkan yang kita pikirkan sudah tercatat di dalam buku kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan suatu saat
akan terjadi jawaban penghakiman dan berkatnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di gereja masih ada saja orang yang menjadikan pelayanan sebagai ajang untuk memperlihatkan kehebatannya. Dia tidak tahu bahwa segala yang dia miliki adalah milik Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghalangi dan merintanginya. Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang harus memiliki sifat rendah hati dan mau bekerja sama. Bukan orang-orang hebat, tetapi meluangkan waktu, hati, dan pikiran untuk berjemaat. Bukan ajang hanya untuk menampakkan merek di tengah-tengah rumah yang kudus ini. Di dalam kehidupan kita, bacaan hari ini memberikan gambaran saat Elia akan pergi meninggalkan Elisa. Kegalauan Elisa nampak sekali ketika rombongan nabi yang ada di Betel dan di Yeriko memberitahukan perihal kepergian Elia yang sering Elisa sebut sebagai tuannya. Kegalauan ini terlihat dari jawaban Elisa yang beberapa kali mengatakannya, "Saya sudah tahu, diamlah." Jadi sekuat apapun iman, ketaatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tetap ada kuasa kemanusiaan kita sewaktu-waktu akan menjelma dan menjadi karakter kita yang kadangkala kita lupa bahwa Yesus ada bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pelayanan di gereja harus berjalan terus, sekalipun harus terjadi sebuah proses peralihan, karena Yesus Kristus adalah sang pemilik, bukan kita orang-orang yang dipilihnya itu yang menjadi berkuasa di rumah Tuhan ini. Seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang tidak terlupakan beberapa waktu yang akan datang akan peralihan pertukaran pelayanan sebagai pelayan Tuhan KMJ kita. Banyak tauladan suka duka yang kita hadapi bersama. Tetapi kita harus juga tetap melepaskan seperti firman Tuhan pada saat ini. Kita harus mendoakan pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik dan benar, dan lebih heran lagi diutus tempat yang baru. Begitu juga kita berpisah dengan saudara-saudara kekasih kita yang begitu secara kemanusiaan kita sangat dekat. Kita sangat mengasihi, menjadi tauladan bagi kita. Tetapi ketika kepergiannya ke sorga, kita pun merasa sedih seperti Elisa. Tetapi kita harus melepaskannya dan mengambil tauladannya di dalam kehidupan kita. Karena itu yang dibutuhkan untuk melayani Tuhan di dalam berjemaat adalah kerelaan untuk bekerja sama, mewujudkan pelayanan itu sesuai kehendak Sang Pemilik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir dan jangan gentar ketika di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Tetapi andalkanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Seperti Nabi Elia dan Elisa, pasti Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan pada hari ini, orang tua kekasih kita, sesepuh kita yang akan merayakan
HUT PKLU yang fokusnya pada jam 10 nanti. Kita bersyukur orang tua kekasih kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mereka banyak tantangan yang mereka hadapi, kita harus mengambil tauladan dari orang tua kekasih kita itu, hingga kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, bukan hanya sebagai pelayan firman di rumah Tuhan, tetapi mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, sektor kita, dan dimanapun kita berada. Jadilah menjadi berkat, karena Kristus adalah kepala di dalam kehidupan kita untuk berbakti kepada Tuhan sekarang dan selamanya. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Andalkanlah Dia di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kehidupan baik di dalam usaha pekerjaan kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, tidak ada yang mulus. Tetapi semua kita lakukan demi Yesus Kristus, pasti semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.